Di video ini, kita akan menggunakan extension Error Lens. Nah, extension ini sudah diinstal lebih dari 2 juta kali dan mendapat bintang sempurna dari 130 orang. Nah, fungsi dari extension ini kalian bisa lihat di sini ya. Jadi dia menampilkan informasi error di baris yang sama. Nah, di sampingnya seperti ini ya, warna merah. Kemudian yang warna kuning ini adalah warning. Jadi peringatan, belum sampai error. Jadi kita akan coba aja langsung di sini. Nah, tapi di sini saya akan mencoba comments-nya aja. Untuk settings, kayaknya nggak akan saya bahas. Kalian bisa lihat di sini jumlah settingsnya itu ada 60. Ya, ini masih settings loh. Ini ada color customisasinya. Ini color customisasinya 26. Jadi total itu ada 86 konfigurasi dan customisasi. Kalau mau saya bahas satu-satu, mungkin videonya akan lebih dari 1 jam ya. Nah, jadi saya nggak akan bahas. Jadi kalau kalian mau dibahas, kalian bisa komen aja. Kita langsung coba aja di sini. Untuk komennya sudah saya catat semua di sini. Nah, dia sudah berjalan ya. Untuk ekstensinya sudah berjalan secara default. Nah, ini seperti ini ya. Ini contoh dari error lens. Nah, yang pertama itu ada toggle enable disable everything. Nah, ini untuk menonaktifkan error dan warning. Jadi dia menonaktifkan semuanya ya, error dan warning. Maka errornya akan mati. Begitu pula dengan warning, itu akan mati juga. Kemudian ada toggle error ya. Jadi kita aktifkan dulu ini supaya muncul lagi. Nah, berikutnya itu ada toggle error. Toggle errors ya, errors. Maka errornya akan mati, tapi warningnya tetap hidup ya. Kalau ada warning dia tetap hidup. Kita hidupin lagi errornya. Kemudian ada perintah toggle warning. Nah, ini untuk menonaktifkan warning ya. Kemudian ada perintah toggle info. Ya, jadi untuk menonaktifkan informasi dari error lens-nya. Itu untuk menonaktifkan info dari error lens-nya. Kemudian ada toggle hint. Ini untuk menonaktifkan petunjuk atau bantuan untuk menyelesaikan error tersebut. Ya, kalau saya klik di sini, maka dia akan mati. Kalau saya pencet lagi, baru dia hidup lagi ya. Itu untuk toggle hint. Kemudian ada toggle inline message. Ya, toggle inline message. Maka toggle inline message-nya hilang. Jadi pesan errornya hilang ya. Sama aja sih. Kemudian kita hidupin lagi. Maka muncul lagi. Kemudian ada perintah search for problem. Nah, jadi kita bisa cari informasi tentang error yang terjadi pada kode kita di browser. Jadi kita arahkan dulu ke bagian yang error ya. Pindahkan kursor ke bagian yang error, kemudian kita buka lagi comment palette, baru kita pencet error line search for problem. Nah, di sini dia VS Code menanyakan apakah kita ingin membuka ini. Ya, kita buka aja di browser default kita. Nah, otomatis dia menampilkan informasi error yang relevan dengan yang terjadi di kode kita. Ada dari Stack Overflow juga, jadi lengkap ya. Nah, berikutnya itu ada select problem. Di sini kita bisa tambahin dulu, misalnya OBJ ya. Kemudian baru kita jalankan error line select problem. Dia menyeleksi error yang terjadi. Tapi kalau di sini OBJ-nya saya hapus, di sini dia nggak menyeleksi apa-apa ya, karena errornya karena variable declaration list cannot be empty. Jadi kita harus buat errornya tuh yang lebih jelas ya, baru bisa di select atau dipilih. Kemudian ada toggle workspace disable list ya. Jadi kita memasukkan folder ini yang kita buka ini ke dalam list disable atau diabaikan oleh error lens, maka error lens nggak akan berjalan di folder atau project ini. Kalau saya klik di sini,
dia di sini menanyakan apakah ingin ditambahkan ke dalam ignore ya. Kita open aja setting UI-nya. Kemudian kalian bisa klik add item. Kemudian kalian klik OK. Maka ini harusnya nggak berjalan lagi error lens-nya. Kalau kita buka open user settings JSON-nya, maka folder atau directory tadi masuk ke dalam exclude workspace, artinya diabaikan sama error lens-nya. Error lens nggak akan berjalan di directory ini. Itu untuk yang toggle workspace in disable list. Kemudian itu ada yang error disable line ya, disable line ya, error lens disable line. Di sini kenapa error nggak tahu ya, kenapa nggak bisa. Nah, berikutnya itu ada find linter rule definition. Kita coba di sini find linter rule definition ya. Kalau dijalankan jadi ini hanya berjalan untuk di TS ya. Nah, berikutnya itu ada copy problem message ya. Ini untuk mengopi informasi error atau pesan error yang terjadi. Kalau kita klik, kemudian kita bisa cek di paste ya, control paste. Nah, jadi bisa kita copy pesan errornya. Kemudian yang terakhir ada copy problem code. Copy problem code. Nah, ini dia mengcopy informasi angka ya, angka kode dari errornya. Kalau saya paste di sini tuh, jadi informasi errornya itu 1123 ya. Jadi itu aja sih untuk perintah dari error lens ya. Jadi buat kalian yang mau dibahas settings dan color customisasinya, semoga ada waktu untuk saya membahas config dan color customisasinya.